Adik-adik, selain menggunakan anggota tubuh, kita juga bisa mengukur panjang benda menggunakan benda lain yang ada di sekitar kita loh, seperti batang korek api, pensil, penghapus, dan penjepit kertas. Lalu, bagaimana cara menentukan satuan alat ukur yang tepat untuk mengukur? Caranya, sebelum mengukur, kita harus memilih satuan pengukuran yang sesuai dengan ukuran benda. Kalau bendanya besar, kita bisa pakai satuan yang lebih besar. Kalau bendanya kecil, kita bisa pakai satuan yang lebih kecil supaya hasil pengukurannya lebih akurat adik-adik. Nah, sekarang kita akan coba mengukur panjang pensil menggunakan penjepit kertas. Perhatikan baik-baik ya. Caranya, kita susun penjepit kertas berjejer lurus seperti ini, hingga ujung pensil. Kalau sudah, mari kita hitung bersama jumlah penjepit kertas sepanjang pensil ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari pengukuran ini ternyata panjang pensil sama dengan 5 penjepit kertas. Dari hasil pengukuran ini dapat kita ketahui bahwa penjepit kertas adalah unit satuan dalam pengukuran ini. Sedangkan satu penjepit kertas merupakan unit terkecil dalam satuan pengukuran ini adik-adik. Kenapa dinamakan unit satuan terkecil? Apa itu unit satuan terkecil? Jadi, unit satuan terkecil dalam satuan tidak baku adalah bagian paling kecil dari benda yang digunakan untuk mengukur dan digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Adik-adik, coba perhatikan dua gambar di atas ini. Gambar 1 adalah kegiatan menimbang buah dan gambar 2 adalah kegiatan mengukur panjang meja menggunakan satuan jengkal. Coba jawab, manakah yang termasuk kegiatan mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku? Tulis jawaban kalian pada buku tulis masing-masing ya. Selanjutnya, terdapat 4 gambar kegiatan seorang anak yang sedang mengukur adik-adik. Nah, dari keempat kegiatan tersebut, coba kelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang termasuk mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku dan kegiatan yang bukan termasuk mengukur panjang dengan satuan tidak baku ke dalam tabel seperti di bawah ini. Silakan tulis jawaban pada buku tulis kalian masing-masing dan selanjutnya simak penjelasan berikut ini ya. Nah, adik-adik, coba perhatikan contoh berikut ini. Kita dapat melihat contoh kegiatan mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Misalnya, mengukur panjang buku dengan jengkal tangan, mengukur panjang rumah dengan langkah kaki, dan mengukur panjang meja menggunakan pensil. Sementara itu, terdapat contoh kegiatan yang bukan mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Contohnya ada menimbang buah dengan timbangan, mengukur meja dengan meteran, dan mengukur panjang buku dengan penggaris. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih baik dalam mengenali berbagai cara untuk mengukur panjang dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kenapa Kak menimbang jeruk menggunakan timbangan buah dan mengukur panjang meja dengan penggaris bukan termasuk kegiatan mengukur panjang dengan satuan tidak baku? Padahal kan sama-sama mengukur. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini adik-adik, menimbang jeruk menggunakan timbangan buah adalah kegiatan yang berhubungan dengan berat dan bukan panjang. Sedangkan mengukur panjang meja dengan penggaris menggunakan satuan baku, yaitu sentimeter atau meter. Jadi, meskipun semua kegiatan itu melibatkan pengukuran, mereka berbeda dalam jenis satuan yang digunakan adik-adik.